Selamat siang, perkenalkan nama saya Francisca Ria. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang diagram dan data dari kasus pusat data yang terlalu panas hentikan 2,5 juta transaksi di negara Singapura. Nah, di sini yang selanjutnya itu ada tampilan diagram. Nah, di sini judulnya itu upaya login yang gagal. Lalu ada gangguan layanan digital DBS dan Citibank pada tanggal 14 Oktober sampai 15 Oktober. Nah, di bagian upaya login gagal ini ada dua layanan, yaitu ada transaksi pembayaran dan ATM, lalu ada upaya login ke platform digital. Nah, untuk di layanan transaksi pembayaran dan ATM itu terjadi sekitar 2,5 juta transaksi yang gagal diproses. Nah, ini juga menunjukkan bahwa selama gangguan, nasabah tidak dapat melakukan pembayaran digital maupun penarikan tunai melalui ATM. Lalu, untuk poin yang layanan yang kedua itu upaya login ke platform digital. Itu sebanyak 800.000 kali upaya login ke layanan perbankan digital itu gagal. Lalu ini juga mencakup beberapa aplikasi mobile banking dan internet dari DBS dan Citibank yang tidak dapat diakses oleh nasabah. Lalu yang di bawahnya ini ada gangguan layanan digital DBS dan Citibank pada tanggal 14 sampai 15 Oktober. Nah, untuk pada tanggal 14 Oktober ini itu awal mula gangguannya, layanan digital yang tidak dapat diakses. Ini disebabkan oleh kegagalan sistem pendingin di pusat data Equinix yang memaksa sistem mati otomatis demi mencegah kerusakan lebih lanjut. Lalu pada tanggal 14 Oktober malamnya, itu layanan mulai pulih secara bertahap setelah penanganan darurat yang dilakukan. Lalu pada tanggal 15 Oktobernya itu semua layanan berhasil dipulihkan sepenuhnya. Nah, di sini saya juga mencantumkan sumber yang saya dapat. Nah, saya dapat sumber itu dari The Straits Times. Itu judulnya 2,5 juta transaksi terpengaruh oleh gangguan DBS dan Citibank. Baru-baru ini 800.000 upaya login itu gagal. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada data kerugian. Di sini saya mendapat ada 8 poin data kerugian dari berbagai sumber yang berbeda. Nah, untuk poin yang pertama itu jenis kerugiannya itu ada transaksi gagal. Nah, di sini keterangannya ada 2,5 juta transaksi perbankan digital, DBS dan Citibank tidak dapat diproses. Nah, untuk sumber yang saya dapat itu dari The Straits Times juga. Di sini juga dikatakan bahwa ada sekitar 2,5 juta transaksi pembayaran ATM tidak dapat diselesaikan selama gangguan perbankan yang melanda DBS Bank dan Citibank pada tanggal 14 Oktober yang menyebabkan gangguan luas bagi bisnis konsumen, kata Menteri Negara Perdagangan di Industri Alvintan pada hari Senin. Nah, untuk jenis kerugian yang kedua itu login gagal. Itu sekitar 800.000 login ke layanan digital DBS dan Citibank mengalami kegagalan. Di sini saya dapat sumber dari Vintage. Nah, dari sini saya dapat sumbernya. Nah, di sini juga dikatakan dengan sebanyak 800.000 upaya untuk mencegah akses platform perbankan digital, kedua bank tersebut gagal antara pukul 2.54 hingga pukul 4 dini hari. Lalu yang selanjutnya itu ada gangguan ATM dan mobile banking. Nah, layanan ATM dan aplikasi mobile banking tidak dapat diakses oleh nasabah selama lebih dari 12 jam. Nah, di sini dikatakan bahwa pada kejadian itu gagal antara pukul 2.54 pada tanggal 14 Oktober hingga pukul 4.47 pagi hari berikutnya. Nah, untuk yang selanjutnya itu jenis kerugiannya itu gangguan kepercayaan nasabah. MAS menyatakan kejadian tersebut menurunkan kepercayaan publik terhadap ketahanan sistem. Lalu untuk sumbernya itu saya dapat dari Reuters. Di
Di sini judulnya Bank Sentral Singapura meminta DBS dan Citibank untuk menyelidiki gangguan sistem. Nah, untuk yang selanjutnya itu pemulihan gagal, DRSIP atau pemindahan ke pusat data cadangan atau disaster recovery tidak berhasil memulihkan sistem tepat waktu. Untuk sumbernya itu saya dapat dari The Register. Sini juga judulnya itu pusat data yang terlalu panas hentikan 2,5 juta transaksi. Lalu jenis kerugian yang selanjutnya itu ada peringatan dan pengawasan regulator. MAS mengeluarkan sanksi dan pengawasan tambahan terhadap DBS karena ini merupakan insiden kedua dalam waktu kurang dari 2 tahun. Lalu untuk jenis kerugian yang selanjutnya itu potensi denda atau regulasi tambahan. Itu pemerintah merancang Undang-Undang Digital Infrastructure Act atau DIA untuk memperketat tanggung jawab penyedia pusat data. Lalu yang terakhir itu ada gangguan operasional bank. Itu proses internal bank terganggu termasuk notifikasi ke pelanggan, aktivasi sistem cadangan, dan pelaporan ke regulator. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada beberapa solusi yang dapat diberikan dari kasus insiden tersebut. Untuk poin yang pertama, seharusnya ada sistem failover otomatis yang langsung memindahkan layanan ke pusat data cadangan tanpa perlu intervensi manual. Lalu untuk poin yang kedua, sebaiknya pusat data memiliki SOP darurat suhu ekstrim yang dapat dijalankan dalam hitungan detik oleh sistem, bukan hanya mengandalkan teknisi. Lalu yang ketiga, itu berdasarkan aturan MAS atau Monetary Authority of Singapore, downtime layanan penting seperti perbankan digital tidak boleh melebihi 4 jam per tahun. Maka, bank wajib memiliki sistem audit dan pelaporan downtime secara otomatis dan real time. Lalu untuk poin yang terakhir, berdasarkan dokumentasi sistem disaster recovery, harus terdapat jalur otomatisasi pemindahan layanan atau auto failover, mekanisme otomatis atau perpindahan layanan, sistem kecadangan backup, dan dokumentasi langkah mitigasi manual jika auto failover-nya gagal. Sekian dari presentasi saya. Selamat siang, terima kasih.